Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya Hairunisa dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi semester 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pelaksanaan dan evaluasi pusat studi dakwah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen yang paling penting. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak dari proses manajemen. Fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini, George R. Terry mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Fungsi pelaksanaan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksanaan program hingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pelaksanaan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lain yaitu memotivating atau membangkitkan motivasi, redirecting memberikan arah, mempengaruh, kemudian memberikan komando atau perintah. Dalam penggerakan dakwah, pimpinan menggerakkan semua aktivitas dakwah yang telah direncanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terrealisir, di mana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku dakwah. Agar fungsi dari penggerakan dakwah ini dapat berjalan secara optimal, maka harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang meliputi: yang pertama yaitu memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah. Kemudian yang kedua, usahakan agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima baik tujuan yang telah diterapkan. Kemudian yang ketiga, ada setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk. Yang keempat, ada memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya. Implementasi atau aktualisasi dakwah adalah suatu langkah konkret untuk menyebarkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan manusia. Dakwah tidak hanya berhubungan dengan pemberitaan pesan, tetapi ini berfungsi sebagai panduan dan pengontrolan bagi individu dan masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan disaksikan dan dirasakan oleh khalayak. Implementasi yang tepat akan memfasilitasi pemahaman dan penerapan dalam kehidupan setiap individu sehubungan dengan ajaran Islam, dari tingkat keluarga, pendidikan, ekonomi, hingga sosial. Di era modern, berbagai aspek kehidupan manusia semakin dipengaruhi oleh teknologi. Oleh karena itu, kerja-kerja dakwah wajib terprogram dan strategis. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan pengamatan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, terutama masalah-masalah mengenai spiritual maupun masalah sosial. Dengan dipahamnya tantangan yang hendak dihadapi dan kebutuhannya, maka dakwah akan lebih berfokus pada sasaran dan relevan dengan konteks umat. Yang kedua, mengintegrasikan potensi dakwah, termasuk pula menyertakan para dai, tokoh masyarakat, dan media sangat penting dalam menciptakan sinergi dalam komunikasi pesan dakwah. Yang ketiga, ada menentukan strategi dakwah yang tepat adalah langkah berikutnya. Strategi ini melingkupi pemilihan metode yang sesuai seperti ceramah, diskusi, atau penggunaan media sosial untuk menjaga audiens yang lebih luas. Langkah operasional yang terarah seperti penyusunan program,
penjadwalan kegiatan dan evaluasi berkala juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan dakwah. Dengan pelaksanaan langkah-langkah ini secara terencana dan terarah, maka dakwah akan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan integritas nilai-nilai Islam yang bisa diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Setelah aktivitas dakwah dalam pusat studi dakwah terlaksana, untuk mengetahui efektivitas pada saat pelaksanaan tentunya memerlukan evaluasi pada saat selesainya kegiatan. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah evaluation. Dalam bahasa Arab, al-taqdir. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya value yang berarti nilai. Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu. Tujuan kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, ataupun objek berdasarkan kriteria tertentu. Monitoring kerap digunakan sebagai teknik dalam evaluasi untuk mengevaluasi seberapa baik sumber daya yang digunakan sesuai dengan waktu evaluasi dialokasinya. Monitoring merupakan suatu kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program atau kegiatan secara berkelanjutan untuk memastikan sesuai dengan harapan dan rencana yang telah diterapkan. Evaluasi dakwah merujuk pada pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Evaluasi dakwah merujuk pada pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program dakwah yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada kaitannya dengan kegiatan dakwah, evaluasi dakwah yaitu meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pimpinan dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya melalui pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian dan di antara kedua belah pihak. Evaluasi menjadi sangat penting karena dapat menjamin keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah. Di samping itu, evaluasi juga penting untuk mengetahui positif dan negatifnya pelaksanaan sehingga dapat memanfaatkan yang positif dan meninggalkan yang negatif. Selain dapat menghasilkan pengalaman praktis dan empiris yang dapat dipandang sebagai aset dakwah dan arah penggerakan kegiatan di lapangan sosial yang harus diwariskan kepada generasi untuk dijadikan sesuatu pelajaran. Teknik evaluasi program dalam pusat studi dakwah melibatkan beberapa langkah penting untuk menilai efektivitas dan keberhasilan program dakwah. Evaluasi ini dimulai dengan evaluasi input, di mana menilai komponen awal yang meliputi peserta program, yaitu mad'u, tim pelaksana yaitu dai dan manajerial, serta rancangan program itu sendiri. Kemudian evaluasi proses sebagai teknik dalam evaluasi untuk mengevaluasi seberapa baik sumber daya yang digunakan sesuai dengan waktu evaluasi dialokasinya. Monitoring merupakan suatu kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program atau kegiatan secara berkelanjutan untuk memastikan sesuai dengan harapan dan rencana yang telah diterapkan. Evaluasi dakwah merujuk pada pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Evaluasi dakwah merujuk pada pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program dakwah yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada kaitannya dengan kegiatan dakwah, evaluasi dakwah yaitu meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pimpinan dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya melalui pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian dan di antara kedua belah pihak.
Evaluasi menjadi sangat penting karena dapat menjamin keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah. Di samping itu, evaluasi juga penting untuk mengetahui positif dan negatifnya pelaksanaan sehingga dapat memanfaatkan yang positif dan meninggalkan yang negatif. Selain dapat menghasilkan pengalaman praktis dan empiris yang dapat dipandang sebagai aset dakwah dan arah penggerakan kegiatan di lapangan sosial yang harus diwariskan kepada generasi untuk dijadikan sesuatu pelajaran. Teknik evaluasi program dalam pusat studi dakwah melibatkan beberapa langkah penting untuk menilai efektivitas dan keberhasilan program dakwah. Evaluasi ini dimulai dengan evaluasi input, di mana menilai komponen awal yang meliputi peserta program, yaitu mad'u, tim pelaksana yaitu dai dan manajerial, serta rancangan program itu sendiri. Kemudian evaluasi proses dilakukan untuk memantau pelaksanaan program. Termasuk interaksi antara dai dan mad'u serta kesesuaian kegiatan dengan rencana awal. Evaluasi hasil yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan dakwah tercapai, seperti perubahan perilaku atau peningkatan pengetahuan peserta. Seluruh data dikumpulkan melalui metode wawancara, angket, pengamatan, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menghasilkan temuan yang relevan. Hasil evaluasi ini kemudian disajikan dalam laporan, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan program di masa mendatang, teknik evaluasi yang sistematis ini membantu pusat studi dakwah meningkatkan kualitas programnya dan memastikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.